Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dari S1 Keperawatan tingkat 1 kelas A. Nama saya Muhammad Tariq Rahmatul Hussein. Saya Ilham Atifi Guna. Saya Lukita Ninggia Winedar. Saya Faradiana Yolanda. Saya Risa Walia Putri. Saya Agung Setiawan. Saya Dinda Ramadhani. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep gizi dari kelompok 5. Yang pertama, tujuan materi. Pertama, dapat memahami zat makro dan mikro. Yang kedua, dapat memahami angka kecukupan gizi yang dianjurkan. Yang ketiga, dapat memahami kebutuhan gizi individu. Yang keempat, dapat memahami penilaian status gizi individu. Dan yang terakhir, dapat memahami dasar-dasar diet klinik. Selanjutnya, zat makro dan mikro. Gizi makro merujuk pada zat yang dibutuhkan dalam jumlah besar oleh tubuh manusia. Terdiri dari 3 komponen, yaitu karbohidrat, protein, dan lemak. Selanjutnya, saya akan menjelaskan gizi mikro. Gizi mikro menuju pada zat-zat yang dibutuhkan dalam jumlah kecil oleh tubuh manusia, terdiri dari vitamin dan mineral. Selanjutnya, kebutuhan gizi individu. Kebutuhan gizi individu merujuk pada jumlah nutrisi yang dibutuhkan setiap individu untuk menjaga kesehatan dan keseimbangan tubuh. Kebutuhan gizi individu dapat berbeda-beda karena dipengaruhi oleh faktor seperti umur, jenis kelamin, aktivitas fisik, metabolisme tubuh, dan kondisi kesehatan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya yaitu penilaian status gizi individu. Penilaian status gizi individu ada 2, yaitu penilaian status gizi langsung dan penilaian status gizi tidak langsung. Yang langsung, yang pertama ada antropometri, yang kedua ada klinis, yang ketiga ada biokimia, yang keempat ada biofisik. Penilaian status gizi tidak langsung ada 3. Yang pertama ada survei konsumsi makanan, yang kedua ada statistik vital, yang ketiga ada faktor ekologi. Antropometri yaitu ukuran tubuh manusia. Antropometri gizi adalah berhubungan dengan berbagai macam ukuran dimensi tubuh dan komposisi tubuh dan berbagai tingkat umur dan tingkat gizi, biasanya terkait dengan keseimbangan asupan protein dan energi. Selanjutnya ada klinis. Pemeriksaan klinis yaitu metode yang didasarkan atas perubahan yang terjadi terkait tidak kecukupan gizi. Biasanya dapat dicek pada jaringan epitel seperti rambut, kulit, mata, dan mukosa oral atau organ yang dekat dengan permukaan tubuh. Selanjutnya ada biokimia. Penilaian status gizi biokimia yaitu pemeriksaan spesimen atau biomarker yang diuji secara laboratorium yang dilakukan berbagai macam jaringan tubuh. Biomarker yang digunakan seperti darah, urin, tinja, hati, otot. Selanjutnya ada biofisik. Penilaian status gizi biofisik yaitu penentuan status gizi dengan melihat kemampuan fungsi, khususnya jaringan, dan melihat perubahan struktur jaringan. Dapat dengan pemeriksaan radiologi, fisik, dan sitologi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, penilaian status gizi tidak langsung. 1. Survei konsumsi makanan. Metode dengan melihat jumlah, jenis zat gizi yang dikonsumsi dan mengetahui pola kebiasaan konsumsi. 2. Statistik vital. Menganalisis data beberapa statistik kesehatan seperti angka kematian berdasarkan umur, angka kesakitan, dan kematian akibat penyakit tertentu yang berhubungan dengan gizi. 3. Faktor ekologi. Menganalisis interaksi berbagai faktor seperti fisik, biologis, dan lingkungan budaya. Terkait juga seperti iklim, tanah, irigasi.
Di sini saya akan melanjutkan tentang dasar-dasar diet klinik. Yang pertama yaitu evaluasi kesehatan awal, yaitu diet klinik dimulai dengan evaluasi menyeluruh kondisi kesehatan dan riwayat medis seseorang untuk merancang rencana diet yang sesuai. Yang kedua yaitu pengawasan medis. Diet klinik sering melibatkan pengawasan oleh profesional medis seperti dokter atau ahli diet untuk memastikan keamanan dan efektivitasnya. Yang ketiga yaitu pemantauan nutrisi, yaitu fokus pada aspek nutrisi seperti kalori, karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral untuk memenuhi kebutuhan tubuh secara optimal. Kemudian penyesuaian kalori, perhitungan kalori yang tepat untuk mencapai atau mempertahankan berat badan yang sehat sesuai dengan tujuan individu. Selanjutnya, komposisi nutrisi seimbang, menjaga proporsi yang seimbang antara karbohidrat, protein, dan lemak untuk mendukung fungsi tubuh yang optimal. Untuk yang selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Pemilihan makanan yang sehat. Prioritas diberikan pada makanan berkualitas tinggi seperti sayuran, buah-buahan, sumber protein baik, dan biji-bijian utuh. Yang ketujuh, pengelolaan porsi. Mengontrol ukuran porsi makan untuk mencegah overeating dan memastikan kecukupan nutrisi. Yang ke-8, aktivitas fisik. Menyertakan rencana aktivitas fisik yang sesuai dengan kondisi kesehatan individu untuk mendukung pembakaran kalori dan kesehatan jantung. Yang ke-9, monitoring berat badan. Pemantauan berkala terhadap perkembangan berat badan dan menyesuaikan rencana diet jika diperlukan. Yang ke-10, edukasi pasien. Memberikan informasi kepada pasien tentang prinsip-prinsip dasar diet, cara memilih makanan, dan perubahan gaya hidup untuk mendukung keberhasilan jangka panjang. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Dan terakhir, kesimpulan, konsep gizi mencakup pentingnya asupan makanan yang seimbang untuk menjaga kesehatan dan fungsi tubuh. Gizi yang baik melibatkan asupan nutrisi yang mencakup karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Peran gizi dalam pertumbuhan, perkembangan, dan pencegahan penyakit membuat pemahaman konsep ini krusial dalam menjalani gaya hidup sehat. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan atau kesalahan pengucapan kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.